terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seorang pengusaha muda kepada seorang perempuan yang berprofesi sebagai seorang terapis. Yang mana kakak, pengusaha muda tersebut tega menghilangkan nyawa seorang gadis dengan cara yang sangat-sangat mengerikan. Oke kakak, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada Siam Lee. Jadi kakak, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2018 di Afrika Selatan, di mana ada seorang perempuan muda bernama Siam Lee yang lahir di Hong Kong pada tahun 1997 dari pasangan yang sangat-sangat kaya raya, yaitu ayahnya bernama Howard Gutschman dan ibunya bernama Carmen Nance Lee. Saat Carmen melahirkan Siam di Hong Kong, beberapa bulan kemudian ayahnya yaitu Howard dihilangkan nyawanya oleh warga lokal. Nah, karena hal tersebut, Carmen membawa Siam untuk pindah ke Afrika Selatan, tepatnya di kota Durban. Setelah kepergian suaminya, Carmen bekerja di sebuah tempat pijat sensual yang ada di Afrika Selatan untuk mencukupi biaya kehidupannya dengan Siam. Oh iya kakak, sebelum meninggalkan Siam dan Carmen untuk selama-lamanya, ternyata Howard sudah menyiapkan dana untuk masa depan Siam. Jadi tidak heran kakak kalau saat itu Siam bersekolah di salah satu sekolah yang paling bergengsi di Afrika Selatan. Tapi kakak, ternyata dana yang sudah disiapkan oleh Howard tidak lagi diterima oleh Siam saat Siam berusia 18 tahun. Yang mana karena kekurangan dana, akhirnya Siam mulai melakukan berbagai pekerjaan untuk mencukupi biaya kehidupannya. Melakukan berbagai macam pekerjaan, ternyata Siam merasa kalau gajinya tidak cukup untuk membiayai pendidikan dan kehidupan pribadinya. Sehingga di suatu hari, tepatnya di tahun 2018, Siam diajak oleh ibunya yaitu Carmen untuk bekerja sebagai terapis pijat sensual. Mendapatkan ajakan tersebut, Siam tidak keberatan kakak dan ingin melakukan pekerjaan itu. Carmen pun mulai mempromosikan Siam di situs dewasa yang bernama Red Velvet, di mana Carmen menulis bahwa Siam adalah seorang siswa yang mempunyai layanan pijat sensual tanpa tambahan apapun. Jadi Siam ini benar-benar hanya melakukan pijat, dia hanya pijat kakak, tidak ada plus-plusnya. Paham ya? Kalian paham ya? Siam pun mulai melakukan pekerjaan tersebut. Tapi kakak, baru 2 kali menjadi seorang terapis yang bekerja di panti pijat, hal yang tidak terduga terjadi kepada Siam. Di mana pada tanggal 4 Januari 2018 jam 4 sore, ketika sedang memijat salah satu kliennya, tiba-tiba datang seorang pria yang membawa pistol masuk ke dalam tempat Siam bekerja. Pria tersebut menodongkan pistol kepada Siam sambil menyuruh Siam untuk keluar dari kamar dan masuk ke dalam mobil. Karena takut, Siam pun menuruti kakak semua perkataan dari pria itu. Dan di hari itu adalah hari terakhir semua orang melihat Siam. Iya kakak, Siam diculik oleh pria yang tidak dikenal. Singkat cerita, pihak keluarga Siam mengetahui hal yang terjadi kepada Siam. Carmen yang mengetahui kalau putrinya diculik langsung panik kakak. Saat itu Carmen langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan juga menelpon keluarga dari bapaknya Siam. Yang mana tujuan dari Carmen menelpon keluarga bapaknya Siam yaitu untuk meminta bantuan. Nah, pihak kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan di mana keberadaan Siam. Tidak hanya itu kakak, keluarga ayahnya Siam ikut membantu mencari keberadaan Siam dengan menyewa seorang detektif swasta yang bernama Brad Nathanson untuk memecahkan kasus penculikan Siam. Pihak kepolisian pun mulai melakukan pencarian di tempat Siam hilang dengan menyebarkan sketsa pelaku yang menculik Siam, di mana sketsa tersebut didapat dari beberapa orang saksi yang sempat menyaksikan terjadinya penculikan. Ibu Siam yaitu Carmen ikut memposting di akun Facebooknya sketsa dari pelaku penculikan dan mengunggah beberapa status terkait penculikan yang terjadi kepada putrinya. Dalam status tersebut, Carmen juga meminta untuk segera menghubunginya apabila ada yang mengetahui keberadaan Siam atau ada yang pernah melihat pelaku. Singkat cerita,
cerita setelah 2 hari penculikan Siam, pihak kepolisian menerima laporan dari seorang pria parubaya yang melaporkan bahwa ia menemukan tubuh seorang anak perempuan remaja yang sudah tidak bernyawa. Kita panggil pria parubaya ini kakek ya kakak, biar saya lebih mudah untuk menjelaskan. Nah, di dalam cerita kakek tersebut, saat itu ia sedang membawa cucunya untuk jalan-jalan, lalu kemudian menemukan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan, di mana saat sedang jalan-jalan dengan cucunya, ia menemukan tubuh seorang wanita muda yang telah hangus terbakar. Kakek itu melihat bahwa jenazah gadis muda tersebut hangus terbakar dengan kedua tangan terborgol. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut langsung melakukan otopsi kepada jenazah gadis muda yang ditemukan, dan setelah hasil otopsi keluar, pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa jenazah yang ditemukan hangus terbakar adalah, tebak, betul kakak, Siam Lee. Jadi setelah hilang selama 2 hari, Siam ditemukan oleh seorang pria parubaya dengan kondisi yang sangat-sangat mengerikan, yaitu hangus terbakar dan tangan yang terborgol. Pihak kepolisian juga memberikan pernyataan bahwa penyebab Siam Lee kehilangan nyawanya karena serangan yang sangat keras di bagian kepalanya dan 90% luka bakar yang menghanguskan jaringan tubuhnya. Saat itu kondisi Siam sangat-sangat mengenaskan dengan luka bakar hampir di sekujur tubuhnya. Sampai-sampai kakak, ibunya yaitu Carmen hanya bisa mengidentifikasi Siam dari cat kuku di tangan dan kakinya serta tindikan yang ada di bibirnya. Nah, berita tentang Siam Lee yang kehilangan nyawanya langsung menyebar ke seluruh penjuru kota, yang mana kakak, masyarakat sangat geram dan menuntut pihak kepolisian agar segera menangkap pelaku penghilangan nyawa Siam yang masih belum tertangkap. Mendapatkan desakan dari masyarakat, pihak kepolisian dan detektif swasta yang disewa oleh keluarga Siam Lee akhirnya bekerja sama untuk memecahkan kasus ini. Pihak kepolisian pun melanjutkan menyelidiki kasus tersebut. Saat sedang menyelidiki kasus Siam, pihak kepolisian tiba-tiba dihubungi oleh seorang pria yang berniat untuk memberikan kesaksian. Pria tersebut memberikan kesaksian bahwa pada hari di mana Siam diculik, ia sempat ditabrak oleh sebuah mobil merek Mercedes Siano yang sedang melaju di jalanan. Berbekal kesaksian dari pria tersebut, pihak kepolisian langsung mencari pemilik mobil jenis Mercedes Siano yang menabrak pria yang memberikan kesaksian. Dan setelah melakukan pencarian selama 3 hari, pihak kepolisian akhirnya menemukan pemilik mobil Mercedes Siano, yaitu seorang pengusaha muda yang sangat sukses bernama Pilani Tuli, yang saat kasus ini terjadi, ia berusia 29 tahun. Pihak kepolisian bersama dengan detektif swasta yang disewa oleh keluarga Siam yaitu Brad mulai memata-matai Pilani. Awalnya pihak kepolisian dan Brad tidak percaya kakak kalau pelakunya adalah Pilani, karena ketika mereka bertemu dengan Pilani, sikap Pilani sangat sopan sekali dan tutur bahasa yang digunakan oleh Pilani sangat tertata yang menggambarkan seorang pria yang berpendidikan. Pihak kepolisian yang sudah berhenti mencurigai Pilani tiba-tiba mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan, di mana 2 tahun sebelum kasus Siam terjadi, ternyata ada seorang perempuan bernama Jessica Weyers yang membuat laporan bahwa dirinya telah diculik dan disandra di rumah pelaku selama berhari-hari, dan selama disandra, Jessica telah diperkaos. Jessica mengatakan kepada pihak kepolisian tentang ciri-ciri pelaku, yang mana dari ciri-ciri yang disebutkan oleh Jessica, semua mengarah kepada Pilani. Tidak hanya Jessica kakak, laporan lain juga datang dari seorang perempuan bernama Lucy Matembu yang merupakan mantan Miss Afrika Selatan dan juga mantan tunangan Pilani, yang membuat laporan kepada pihak kepolisian bahwa ia telah mendapatkan kekerasan dan telah diperkaos oleh Pilani. Alasan Lucy melaporkan Pilani pada tahun 2016 karena ia telah diserang secara membabi buta oleh Pilani yang menyebabkan pergelangan kakinya patah. Mengetahui bahwa Pilani mempunyai catatan kriminal, akhirnya pihak kepolisian kembali memata-matai Pilani dan melakukan penggeledahan di rumah Pilani
yang mana pada saat rumah Pilani digeledah, pihak kepolisian menemukan berbagai macam obat-obatan terlarang dan juga obat kuat untuk berhubungan seksual, serta berbagai macam bukti yang membuktikan bahwa Pilani adalah seorang kriminal. Pihak kepolisian juga menemukan fakta lain yang mana Pilani telah melakukan banyak penipuan kepada banyak orang dengan cara berinvestasi bodong di perusahaannya, padahal perusahaan yang ia maksud tidak ada wujudnya. Jadi dia kayak halu-halu begitu kakak, punya perusahaan, dia halu-halu kalau dia ini punya bisnis, terus dia ajak orang-orang untuk investasi di bisnisnya. Ya Tuhan, Pilani. Menemukan berbagai barang yang mencurigakan di rumah Pilani, pihak kepolisian pun menahan Pilani atas dasar penipuan dan penggunaan obat-obatan terlarang. Iya kakak, Pilani tidak ditahan atas penghilangan nyawa yang terjadi kepada Siam. Setelah menahan Pilani dan meminta kesaksiannya, pihak kepolisian mencoba untuk mengajukan pertanyaan tentang penghilangan nyawa yang terjadi kepada Siam. Awalnya Pilani tidak mengaku kakak, tapi setelah polisi mengatakan mempunyai bukti bahwa Pilani terlibat dalam kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada Siam, Pilani langsung mengakui perbuatannya. Polisi yang mendapatkan pengakuan dari Pilani mulai menggali informasi lebih lengkap tentang bagaimana cara Pilani menghilangkan nyawa Siam. Pilani yang saat itu ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya menceritakan kronologi penghilangan nyawa yang ia lakukan kepada Siam. Oke, kita masuk ke kronologinya ya kakak. Jadi kakak, berdasarkan kesaksian Pilani bahwa ia bertemu dengan Siam beberapa bulan sebelum Siam diculik dan ditemukan sudah tidak bernyawa. Mereka bertemu di panti pijat di mana Pilani datang sebagai customer Siam. Pada saat bertemu dengan Siam untuk pertama kalinya, mereka terlibat percakapan yang sangat intens. Dan ketika kedua kalinya mereka bertemu, Siam sudah mulai berani meminjam sejumlah uang kepada Pilani dan berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut. Pilani pun meminjamkan sejumlah uang kepada Siam. 1 bulan kemudian, Pilani mencoba menagih uang tersebut tetapi tidak direspon oleh Siam. Kemudian setelah beberapa kali menagih uang kepada Siam dan tidak mendapatkan respon yang baik, Pilani yang sudah kehilangan kesabaran akhirnya memutuskan untuk menculik Siam dengan tujuan ketika ia menculik Siam, maka keluarga Siam akan membayarkan sejumlah uang tebusan kepada dirinya. Setelah menculik Siam, Pilani membawa Siam ke rumahnya dan dikurung di salah satu kamar yang ada di rumahnya. Ia menahan Siam selama 2 hari kakak. Dan selama 2 hari tersebut, ternyata Pilani tidak hanya menahan Siam, tetapi Pilani melakukan berbagai macam hal-hal yang sangat mengerikan kepada Siam, seperti memperkaos Siam dan menyiksanya. Diketahui kakak bahwa Pilani memperkaos Siam berkali-kali selama 48 jam. Dan ketika sedang melakukan hal tersebut, Siam yang sadar dan tidak takut kepada Pilani mengatakan bahwa kalau Pilani terus memperkaos dirinya, maka ia akan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian apabila keluarganya sudah membayarkan uang tebusan dan ia sudah bebas. Pilani yang mendengar hal tersebut takut dan panik kakak. Pilani akhirnya tidak memperdulikan lagi uang tebusan yang akan ia terima dan mengambil jalan pintas, yaitu dengan cara menghilangkan nyawa Siam agar kejahatannya tidak terbongkar. Yang mana aksi penghilangan nyawa tersebut mulai dilakukan Pilani di pagi hari pada tanggal 6 Januari 2018, di mana Pilani mencoba menghilangkan nyawa Siam dengan cara mencekik Siam tetapi tidak berhasil. Setelah melakukan hal tersebut tapi tidak berhasil, Pilani langsung berlari ke arah dapur untuk mengambil sebuah karung dan palu, kemudian kembali ke kamar di mana Siam dikurung. Setelah sampai di kamar, Pilani langsung menutup kepala Siam dengan menggunakan karung tersebut dan memukul kepala Siam menggunakan palu yang ia bawa. Saat sedang melakukan hal tersebut, Siam yang kesakitan dan sempat kehilangan kesadaran tiba-tiba mengalami kejang-kejang. Melihat Siam yang kejang-kejang, Pilani panik kakak. Dia pun langsung membawa Siam dengan menggunakan mobilnya dan pergi ke pom bensin terdekat, di mana Pilani membeli 6 galon bensin, kemudian pergi ke sebuah tanah kosong yang ditumbuhi oleh semak-semak yang sangat rimbun dan membakar Siam dengan bensin tersebut. Ya Tuhan, Pilani memang anak iblis, memang anak iblis, ngana memang Pilani, memang iblis ngana.
Nah, setelah mendengar kesaksian dari Pilani, pihak kepolisian akhirnya memproses kasus tersebut dan membukanya ke publik bahwa dalang dari penghilangan nyawa yang terjadi kepada Siam Lee adalah Pilani. Masyarakat setempat yang mengetahui hal tersebut marah dan kembali mendesak pihak kepolisian untuk menghukum Pilani seberat-beratnya. Singkat cerita, hari persidangan Pilani pun dijadwalkan pada bulan Juli tahun 2019. Tapi kakak, persidangan tersebut tidak pernah terjadi karena diketahui bahwa 1 bulan sebelumnya Pilani dilaporkan kehilangan nyawanya akibat kanker kulit yang ia derita. Dengan berita Pilani yang telah kehilangan nyawa secara tiba-tiba, banyak orang menduga bahwa Pilani telah memalsukan kematiannya agar dapat terbebas dari semua tuntutan yang didakwakan kepada dirinya. Pihak kepolisian pun melakukan penyelidikan untuk memastikan bahwa Pilani benar-benar kehilangan nyawanya atau tidak. Bahkan kakak, seorang pejabat pengadilan yang memegang kasus Pilani melakukan pemeriksaan secara langsung dengan cara mengambil sidik jari jenazah untuk dibandingkan dengan sidik jari Pilani yang ada di catatan kepolisian, yang mana setelah dicocokkan, hasil yang keluar menunjukkan bahwa sidik jari jenazah tersebut cocok dengan sidik jari Pilani yang disimpan oleh pihak kepolisian. Mengetahui bahwa Pilani telah kehilangan nyawanya, semua orang marah kakak karena Pilani tidak sempat menjalankan hukuman dari perbuatan yang telah ia lakukan kepada Siam. Banyak warga yang menduga bahwa Pilani masih hidup dan berkeliaran di luar sana. Kasus Siam pun sampai saat ini masih menjadi cold case yang belum terpecahkan. Nah, itu tadi kakak pembahasan kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada Siam Lee yang diculik, diperkaos, dan dihilangkan nyawanya dengan cara yang sangat-sangat mengerikan. Bagaimana menurut kalian kakak tentang kasus ini? Kalau kakak tahu detail kasus penghilangan nyawa yang terjadi kepada Siam Lee yang belum saya bahas di video ini, kakak bisa komen di bawah, kita sharing-sharing tentang kasus ini. Dan kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal atau kisah horor lainnya, kakak juga bisa komen di bawah request pembahasan apa yang bisa saya bahas di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya kakak agar saya semakin semangat untuk membuat video. See you!